Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Doa kami sekeluarga semoga jemaat Tuhan dalam kondisi yang baik pada hari ini. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari 3 bacaan, dan bacaan utama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema Tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Palanda itu pesananmu, puang matua urondongko. Palanda itu pesananmu, puang matua urondongko. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, seorang ayah atau ibu yang meyakini tanggung jawabnya dari Tuhan untuk memikirkan masa depan anak-anaknya. Mereka tidak pernah merasa lelah, bosan mendidik dan memikirkan mereka, agar mereka dapat mandiri menjalani hidup, sebab satu saat akan berpisah dari mereka. Hal ini juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi para murid. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berulang-ulang menyampaikan didikan bagi mereka melalui contoh langsung yang penuh kasih, melalui khotbah, melakukan tanda-tanda mujizat dan lain sebagainya. Dan khusus dalam perkop ini, Matius 28 ayat 16 sampai 20, Yesus menyampaikan beberapa hal bagi para murid dan tentu bagi kita semua. Yang pertama, Yesus menguatkan iman para murid. Dari ayat 17 pembacaan kita saat ini dari Matius 28 menyampaikan bahwa masih beberapa orang meragukan tentang kebangkitan Yesus akibat berita palsu yang disampaikan mahkamah agama yang sangat menggoncangkan iman pada waktu itu. Karena itu Yesus terlebih dahulu berusaha membereskan keraguan dan menyiapkan hati para murid bahwa yang mengutus mereka adalah Dia, yaitu Allah sendiri, yang punya kuasa di bumi dan di sorga. Dengan demikian kuasa Allah lah yang menjadi dasar dan kekuatan mereka untuk meneruskan misi dari Tuhan Yesus, karena Yesus adalah Allah sendiri. Kuasa Yesus memampukan mereka untuk menerima tanggung jawab yang akan dikerjakan bagi dunia, sekalipun Yesus nantinya tidak lagi bersama-sama dengan mereka ketika sudah naik ke surga. Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada para murid bahwa mereka adalah hamba dari Tuhan Yesus yang kuasanya ada di bumi dan di sorga. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak perlu diragukan lagi, sebab tidak ada seorang pun yang telah mati mengalahkan kematian atau bangkit kecuali Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi para murid. Yang kedua, Yesus mengutus para murid. Saudara-saudara, ketika Yesus menguatkan dan meyakinkan perasaan murid-murid, Yesus mengutus mereka dan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Di sini nampak ketritunggalan Allah. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, dari pengutusan Yesus ini ada beberapa hal yang harus dipahami. Yang pertama, kata pergilah. Kata pergilah ini adalah perintah. Sebuah tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain. Pergilah berarti para murid harus keluar dari zona nyaman diri sendiri dan kemudian harus hidup sesuai dengan kehendak Yesus, lalu menjumpai orang lain di luar lingkungannya, di tempat kerjanya, dalam persekutuan, atau dimanapun mereka berada. Seorang murid harus selalu sedia untuk pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan yang bangkit melalui keteladanan hidup dimanapun mereka berada, bukan hanya dalam ruangan gereja, tetapi juga di luar lingkungan gereja. Yang kedua yang kita mau pahami dari ayat di atas adalah kalimat
menjadikan semua bangsa muridku. Misi perutusan seorang murid yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti membawa kabar gembira, warta keselamatan agar orang percaya dan bertobat. Menjadi murid Tuhan berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya berarti hidup menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Hidup menjadi murid Tuhan yang hidup dalam kasih, cinta, persaudaraan, dan pengampunan, yang saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, yang hidup rukun dan damai. Orang yang telah percaya dan mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, kita pahami dari ayat di atas adalah kata mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih. Maka yang harus diajarkan adalah kasih yang Allah sungguh luar biasa kepada manusia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mengajar tentang siapa Yesus dalam hidup ini, yang rela berkorban untuk menyelamatkan bukan hanya orang Kristen, tapi dunia barang siapa yang mau percaya kepadanya. Ia mengasihi kita, dan kita pun harus hidup dalam kasih. Berlaku dan bertindak saling mengasihi. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban secara lembaga, tetapi setiap kita sebagai anggota gereja menerima tugas yang sama dari Yesus untuk mengajarkan segala perintahnya, yakni perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Perintah mengasihi Yesus atau mengasihi Tuhan adalah bagaimana kita memiliki kehidupan yang sungguh akrab bersama dengan Tuhan, menuruti perintahnya dan menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Lalu kemudian ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengutusan Tuhan Yesus bagi 11 murid untuk menjadikan sesama manusia jadi murid kini sampai pada diri kita masing-masing, sehingga kita disebut sebagai murid Tuhan Yesus zaman sekarang yang akan meneruskan tanggung jawab pengutusan dari Tuhan. Yesus membutuhkan tangan-tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati dan hidup kita untuk kita melanjutkan karyanya supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini. Agar kita semakin sejahtera, semakin adil, semakin damai, semakin manusiawi. Kita adalah duta-duta kasih-Nya dalam menerima tanggung jawab dari Tuhan menjadi pelayannya bagi dunia sebagai ciptaan yang lebih mulia dari ciptaan lainnya. Dibutuhkan penyerahan diri dan kerja keras, ketekunan, dan kerjasama sebagai warga kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa maksudnya saudara-saudara? Penyerahan diri dan kerja keras. Selaku seorang murid dari Sang Guru Agung, belajar berserah diri dalam doa sebelum mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Yesus memberi contoh bagi kita bahwa sebelum mengerjakan tanggung jawab dari Sang Bapa, ia terlebih dahulu berdoa menyerahkan tugas tanggung jawab yang akan dikerjakannya. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus tidak mampu melakukan sesuatu, tetapi dengan ketekunan berserah dalam doa menjadi teladan langsung bagi kita bahwa melalui doa segala sesuatu yang akan kita kerjakan, kita jumpai dan kita nikmati hendaknya terjadi dalam kasih dan kemurahan Allah. Tidak cukup hanya berdoa, tetapi disertai dengan usaha kerja keras. Tuhan sendiri selalu mengajarkan kita untuk bekerja keras. Bahkan pesan ini termasuk pesan yang cukup keras kepada kita, bahwa firman Tuhan berkata, jika seorang tidak mau kerja, janganlah ia makan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ini sebuah teguran yang cukup keras bagi kita. Salah satu janji berkat Tuhan kepada orang yang mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya berbunyi, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ulangan 28 ayat 3. Ladang berbicara tentang pekerjaan kita, tentang pelayanan kita. Berarti
Kita diberkati dalam pekerjaan, kita diberkati dalam pelayanan. Tuhan siap memberkati anak-anaknya yang rajin bekerja. Sebaliknya Tuhan sangat tidak menyukai pemalas. Karena itu tidak akan ada berkat bagi orang yang malas. Pengkhotbah 10 ayat 18 mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Dan hal yang berikut yang kita lakukan adalah ketekunan. Selain menjadi orang rajin, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang tekun. Mengapa demikian? Karena rajin tanpa disertai ketekunan belumlah cukup untuk menerima semua berkat yang dijanjikan Tuhan. Seringkali kita harus mampu bersabar terlebih dahulu, menghadapi berbagai hal yang terus tekun dilakukan dalam mengikuti firman-Nya sebelum bisa dipercayakan untuk sesuatu yang besar kepada kita. Penulis Ibrani menulis demikian, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Paulus menjabarkan mengapa kita memerlukan ketekunan. Paulus katakan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, mari belajar pada burung saat membuat sarangnya. Dengan tekun mengumpulkan ranting-ranting dan berbagai bahan lainnya satu persatu, agar ia bisa tinggal layak bersama keluarganya. Juga menyediakan tempat bagi pasangannya untuk bertelur. Ranting-ranting itu tidak selalu tersedia di dekat sekitar sarang. Jadi burung seringkali harus terbang jauh untuk mengumpulkan ranting satu demi satu. Lalu bagaimana jika sarang itu dihancurkan oleh manusia atau oleh hewan yang lain, atau terkena angin kencang? Rupanya burung akan kembali membangun ulang sarangnya agar pasangannya bisa bertelur dengan baik. Saudara, perhatikan, semua itu selain menggambarkan kerja keras, juga terutama menggambarkan ketekunan yang luar biasa. Nah, burung saja menampakkan ketekunan, apalagi kita manusia yang diberi akal budi untuk tekun dalam tanggung jawab kita. Dan hal berikut yang dilakukan dalam menerima tanggung jawab adalah kerjasama. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus saling membantu dan saling membangun agar tujuan kita bisa tercapai. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dicermati. Karena kenyataannya ada banyak orang yang selalu hidup dengan saling curiga dan penuh dengan buruk sangka. Egoisme sering menguasai kedagingan sehingga sulit rasanya untuk bekerja sama dengan orang lain. Firman Tuhan dengan tegas berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Tidak main-main. Bertolong-tolongan atau bekerja sama ini merupakan sebuah pesan penting. Karena dengan saling tolong-menolong, artinya kita memenuhi hukum Kristus akan kasih. Bagi kita yang kuat wajib menolong yang lemah, dan tidak hanya berpusat pada kepentingan diri sendiri. Justru kepentingan orang lain harus kita utamakan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya dalam kuasa dan kemurahan Tuhan. Saling tolong-menolong ini pun menjadi sebuah keharusan untuk dijadikan bahagian hidup oleh orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 2 mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saling membantu dalam pelayanan akan membuat kita menyadari segala keterbatasan kita dan mengakui segala serta mensyukuri berbagai talenta dari Tuhan lewat pelayanan yang dilakukan oleh orang lain. Dengan kerjasama yang baik,
Kita dimampukan dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang kecil maupun tanggung jawab besar. Dan kemudian dari ayat pembacaan tadi kita melihat poin yang terakhir yang saya mau katakan ialah ada janji penyertaan Tuhan dalam melakukan tanggung jawab kita. Pergi dan melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita tentu tidak semudah yang dibayangkan. Kita akan menghadapi realitas hidup, entah itu menyenangkan atau membuat kita bergumul. Namun sungguh disadari bahwa Tuhan mengutus kita, Dia juga yang telah berjanji akan menyertai kita. Ingat Abram ketika dipanggil keluar dari Ur Kasdim menjadi bangsa pengembara dalam rangka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tentu Abram menghadapi banyak tantangan, tetapi panggilan Tuhan dibarengi dengan janji penyertaannya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada janji penyertaan Tuhan bagi Abram, dan juga bukan hanya Abram yang diberkati, tapi orang yang sungguh memberkati Abram, orang yang sungguh kerjasama dengan Abram dalam hal pelayanan, dan orang menyambut baik tentang apa yang dikatakan dilakukan Abram dalam pelayanan akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, untuk zaman sekarang, tugas pengutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Tantangan itu muncul dari berbagai pihak, dari diri kita sendiri, dari kata hati kita, dari orang-orang di sekitar kita, dari orang-orang di luar persekutuan kita. Tetapi firman Tuhan sungguh menguatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, cemas, dan ragu. Karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya selalu ada jaminan bagi anak-anaknya. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Bukan hanya sekarang ini, tetapi sampai selama-lamanya. Kita perlu memiliki iman dan semangat militan untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perutusan kita. Tentu saja kita perlu memiliki semangat Kristus sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih secara konsisten dan bukan musiman. Berani dan tidak perlu ragu, tetapi konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara yang paling sederhana. Juga memberikan waktu secukupnya untuk terus berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus yang mengutus kita. Meminta pertolongan kepada Yesus, berbicara kepada Yesus, memohon petunjuknya. Kita berani keluar dari diri sendiri, dari zona nyaman diri sendiri, yakni cari aman dan mau bebas. Tetapi kita dituntut untuk menjadi misionaris zaman ini ke tengah-tengah dunia yang bagaikan domba diutus di tengah-tengah serigala, penuh tantangan dan kesulitan, penolakan dan penderitaan. Tapi kita harus yakin dan percaya, jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu saudara-saudara, sangat indah firman Tuhan menuntun kita hari ini dengan tema mengatakan tunaikan tugasmu, Tuhan besertamu. Diberikan tugas dan juga Tuhan menyertai kita dalam tugas ini. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.